Dalam hidup, kita sering mendengar pepatah, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi seringkali, kita lupa betapa bermaknanya kalimat ini ketika diterapkan dalam tindakan nyata, terutama saat kita atau orang lain sedang berada di titik terendah dalam hidup. Banyak dari kita menunda berbuat baik dengan alasan, nanti kalau sudah mampu, kalau sudah mapan, atau kalau lagi longgar. Padahal, satu kebaikan kecil yang diberikan saat kondisi sedang sulit, baik dari sisi keuangan, waktu, atau tenaga, bisa jauh lebih berharga dan bermakna dibandingkan bantuan besar yang datang di saat keadaan sedang mudah dan longgar. 1. Arti kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan sejati tidak dilihat dari seberapa besar atau mahal bantuan yang kita berikan, tapi dari ketulusan dan waktu ketika bantuan itu diberikan. Saat seseorang sedang dalam kesusahan, bahkan hal kecil seperti sekadar mendengarkan, memberi semangat, atau memberikan uang Rp10.000 untuk ongkos bisa terasa seperti harapan yang menyelamatkan. Seorang ibu yang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu harus memberi makan anak-anaknya hari itu, mungkin merasa sangat tersentuh hanya karena seseorang memberinya sebungkus nasi. Nilainya kecil, tapi dampaknya sangat besar. Kebaikan yang datang di waktu sempit menciptakan kesan mendalam yang tidak mudah dilupakan. 2. Mengapa waktu sulit menjadi penentu nilai kebaikan? Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit, baik secara mental, emosional, fisik, atau finansial. Di momen seperti itu, seseorang menjadi lebih peka dan rentan. Mereka tidak mencari solusi besar, tapi lebih kepada perhatian kecil yang menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Bayangkan seseorang yang kesulitan membayar biaya rumah sakit orang tuanya, lalu ada teman lama yang datang dan hanya berkata, "Aku nggak bisa bantu banyak, tapi ini ada sedikit, semoga bisa meringankan." Meski nominalnya kecil, keberadaan dan kepedulian teman tersebut menjadi kekuatan mental yang luar biasa. Disinilah letak kekuatan dari kebaikan kecil di waktu sulit. Bukan hanya membantu secara praktis, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual seseorang. 3. Kebaikan kecil, dampak besar. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang diberi sebungkus roti ketika kelaparan dan akhirnya menjadi dermawan besar di kemudian hari karena momen itu mengubah hidupnya? Banyak sekali kisah seperti ini yang nyata terjadi di dunia. Mereka bukan berubah karena diberi jutaan rupiah, tetapi karena ada orang yang peduli di saat dunia seolah menutup pintu. Kebaikan kecil memiliki efek domino yang tidak terduga. Seseorang yang terbantu bisa menularkan semangat membantu pada orang lain. Ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang dermawan, penyabar, dan bersyukur hanya karena pernah merasakan manisnya satu tindakan kecil di saat ia membutuhkan. 4. Jangan menunggu mampu untuk membantu. Salah satu penghalang kebaikan adalah pola pikir menunggu mampu. Padahal, membantu tidak selalu harus dengan uang. Senyum, pelukan, mendengarkan curhat, atau sekadar bertanya, "Kamu baik-baik saja?" bisa menjadi bentuk kebaikan yang besar nilainya. Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, kamu mungkin tidak bisa mengubah keadaannya. Tapi kehadiranmu, tangisan bersamanya, dan doa yang kamu ucapkan bersamanya bisa jadi adalah kekuatan terbesar yang ia dapatkan hari itu. Kalau setiap orang menunggu kondisi sempurna untuk berbuat baik, maka sangat sedikit kebaikan yang akan hadir di dunia ini. 5. Mengubah cara pandang tentang memberi. Memberi bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa dalam. Dalam Islam, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun hanya dengan wajah ceria kepada saudaramu. Dalam tradisi lain pun, kebaikan kecil seperti membantu menyeberangkan orang tua atau memungut sampah juga dipandang sebagai tindakan yang mulia. Saat kita mulai memandang kebaikan dari segi niat dan ketepatan waktunya, kita akan menjadi lebih ringan tangan dan lebih mudah tergerak. Tidak perlu menunggu menjadi kaya atau sukses besar dulu, cukup jadi manusia yang peduli. 6. Kebaikan adalah investasi abadi. Apa yang kita berikan mungkin sudah tak kita ingat, tapi yang menerima tidak akan pernah lupa. Di saat sulit, orang-orang akan mengenang siapa yang datang, bukan siapa yang banyak bicara. Dan ingatlah, semua kebaikan yang kita tanam hari ini, sekecil apapun, akan kembali kepada kita, entah lewat jalan yang sama, orang yang berbeda, atau waktu yang tak terduga. Dalam video ini, kita bisa memetik kesimpulannya yaitu, kebaikan kecil di waktu sulit adalah tanda ketulusan dan kasih sayang sejati. Ia bukan hanya bentuk pertolongan, tapi juga pernyataan bahwa seseorang tidak sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa belum punya cukup untuk membantu orang lain, ingatlah, satu kata yang menenangkan, satu tindakan yang peduli, dan satu doa yang tulus bisa jadi lebih besar dari 1000 bantuan yang tertunda. Mulailah dari yang kecil. Karena dari yang kecil itulah Tuhan membesarkan maknanya.